Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika tentang sudut dan mengukur sudut. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama tentang pengertian dan nama sudut, selanjutnya tentang macam-macam sudut, kemudian membandingkan besar dua sudut, dan yang terakhir mengukur besar sudut. Kita mulai yang pertama dari pengertian sudut terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Nah, ini dia contohnya. Nah, garis AB ini merupakan kaki sudut, garis BC juga merupakan kaki sudut, dan B di sini merupakan titik sudut atau pangkal karena merupakan titik perpotongan atau pertemuan kedua kaki sudut. Nah, untuk daerah ininya merupakan daerah sudut. Itu merupakan pengertian sudut ya. Selanjutnya yaitu tentang nama sudut. Nama sudut diberikan berdasarkan huruf-huruf yang tertera pada ujung-ujung garis di sudut tertentu. Nah, untuk huruf-hurufnya, untuk sudut ini ada huruf A, B, dan C. Berarti sudut ini bernama? Iya, tepat sekali. Sudut pada gambar di atas merupakan sudut B atau ditulis sudut B, atau sudut ABC ditulis sudut ABC. Jadi tergantung pada huruf-huruf yang tertera pada ujung garis sudut tersebut ya. Nah, kemudian dilanjutkan ke macam-macam sudut. Kira-kira ada sudut apa saja ya? Coba kita perhatikan. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan tegak lurus. Sehingga besar sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Nah, sudut siku-siku ini merupakan sudut yang tegak lurus ya anak-anak, tegak lurus. Dan untuk besar sudutnya, untuk besar sudut siku-siku itu sudah pasti yaitu 90 derajat. Nah, ini ya besarnya 90 derajat. Kemudian setelah sudut siku-siku ada sudut apa lagi ya? Nah, yang kedua yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari sudut siku-siku, sehingga besar sudut lancip yaitu kurang dari 90 derajat. Jika tadi siku-siku itu 90 derajat, maka sudut lancip itu besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk siku-siku itu kan seperti ini, 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat, maka seperti ini dinamakan dengan sudut lancip. Betul. Selanjutnya yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari sudut siku-siku. Sehingga besar sudut tumpul yaitu lebih dari 90 derajat. Nah, ini dia contoh dari sudut tumpul. Jadi, untuk sudut siku-siku itu tadi besarnya 90 derajat. Untuk sudut lancip kurang dari 90 derajat. Dan untuk sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat. Itu merupakan macam-macam sudut. Dilanjutkan kepada mengukur sudut pada bangun datar. Pertama, kita mencoba membandingkan besar dua sudut terlebih dahulu ya. Coba kita perhatikan kedua sudut di bawah ini. Nah, di sini ada sudut PQR,
ada juga sudut ABC. Kira-kira dari kedua sudut ini apakah besar sudutnya sama? Coba setelah diperhatikan, kita gabungkan kedua sudut tersebut. Nah, ini dia hasil penggabungan antara sudut PQR dan sudut ABC. Setelah digabungkan, terlihat ya perbedaannya bahwa dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa sudut ABC yang warna kuning ini ternyata lebih kecil jika dibandingkan dengan sudut PQR. Tepat sekali jawabannya. Itu merupakan salah satu contoh dari membandingkan besar dua sudut. Selanjutnya kita lanjutkan ke mengukur besar sudut. Nah, anak-anak, untuk dapat mengukur besar sudut, kita dapat menggunakan alat yang disebut busur derajat. Nah, seperti apa busur derajat itu? Nah, seperti ini ya busur derajat. Jadi nanti ketika kalian diinstruksikan untuk mengukur besar suatu sudut, kalian dapat mengukur besar suatu sudut menggunakan busur derajat seperti ini. Ayo, sudah pada punya busur derajatnya? Nah, nanti yang belum punya boleh diusahakan untuk mempunyai busur derajat ya, agar kita bisa mencoba secara langsung bagaimana cara mengukur besar suatu sudut. Baik, kita lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu mengukur besar sudut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa gambar ini nih, ini merupakan gambar sudut lancip, benar. Ini merupakan sudut lancip. Nah, untuk mengukur sudut lancip ABC, caranya adalah letakkan busur derajat tepat di atas sudut ABC. Nanti busur derajatnya diletakkan tepat di atas sudut ABC ya. Nah, letakkan busur derajat tepat di atas sudut ABC dengan pangkal busur derajat tepat berimpit dengan titik pangkal B pada sudut ABC. Nah, mari kita coba. Nah, jadi busur derajatnya diletakkan tepat di atas sudut ABC dengan pangkal busur derajat yang ini tepat berimpitan dengan titik pangkal B pada sudut ABC. Jadi mengukurnya itu harus pas ya. Nah, lihat diperhatikan. Garis AB dan garis BC-nya harus tepat, harus pas. Selanjutnya, setelah diletakkan, kita lihat angka pada skala dalam yang berimpit dengan garis BC. Nah, kita lihat kira-kira garis BC ini berimpitan dengan skala berapa ya? Nah, ternyata garis BC ini berimpitan dan menunjukkan pada skala dalam yaitu 60 derajat. Tepat sekali. Jadi, besar sudut ABC adalah 60 derajat. Betul. Itu merupakan cara untuk mengukur sudut lancip. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu mengukur besar sudut tumpul. Untuk sudut tumpul itu sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya itu lebih dari 90 derajat, tepat sekali. Nah, untuk cara mengukurnya sama ya dengan tadi cara mengukur sudut lancip, di mana letakkan titik pangkal busur tepat berimpit dengan titik
pangkal sudut yang akan diukur. Mari kita coba. Nah, ini dia. Letakkan titik pangkal busur itu yang ini, titik pangkal busur berimpit dengan titik pangkal sudut yang akan diukur. Jadi kita paskan terlebih dahulu titik pangkal busur dengan titik pangkal sudut. Nah, setelah pas, garis yang ininya juga pas. Kemudian kita lihat. Nah, kita lihat garis yang ditunjukkannya menunjukkan pada skala berapa. Di sini dapat kita lihat bahwa lengan sudut garis QR ini ya, menunjukkan angka pada skala 120 derajat. Jadi, untuk sudut PQR besarnya yaitu 120 derajat. Jadi, pada intinya, sudut tumpul PQR ini besarnya yaitu 120 derajat, tepat sekali. Nah, tadi sudah dibahas cara mengukur besar sudut lancip, kemudian ini mengukur besar sudut tumpul. Untuk sudut siku-siku sendiri, tadi kan sudah dibahas bahwa sudut siku-siku itu merupakan sudut yang tegak lurus. Jadi, perlu diingat bahwa untuk sudut siku-siku itu besarnya yaitu 90 derajat. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu sudut pada bangun datar. Pertama, sudut pada segitiga. Pada bangun segitiga terdapat 3 sudut. Besaran setiap sudut dapat sama ataupun berbeda. Jumlah ketiga besaran sudut dalam suatu segitiga adalah 180. Pada segitiga sama sisi, ketiga sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. Nah, ini merupakan macam-macam segitiga. Pertama ada segitiga sama sisi, sama kaki, kemudian siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pada segitiga sama sisi yang ini, ketiga sudutnya sama besar yaitu 60. Jadi, untuk sudut ini besarnya 60, ini 60, dan ini 60. Untuk segitiga siku-siku, sudah dipastikan bahwa yang siku-sikunya yaitu berapa tadi? 90 derajat. Nah, yang perlu diingat yaitu pada intinya untuk segitiga itu sendiri, besaran sudut dalam suatu segitiga yaitu berapa? 180 derajat. Itu untuk segitiga ya anak-anak. Kita lanjutkan ke sudut pada segi empat. Nah, suatu bangun segi empat memiliki 4 sudut. Segi empat dapat memiliki sudut lancip, sudut tumpul, atau sudut siku-siku. Jumlah keempat besar sudut dalam suatu segi empat yaitu 360. Jika pada segitiga tadi 180 derajat jumlah keseluruhannya, maka pada segi empat jumlah keseluruhannya yaitu 360 derajat. Baik, kita perhatikan di sini terdapat bangun datar segi empat. Contohnya ini untuk persegi panjang. Nah, jadi semua sudutnya dari sudut A, B, C, dan D semuanya jika dijumlahkan yaitu 180 derajat. Begitupun dengan bangun ini. Sudut A ditambah B
ditambah C dan ditambah D semuanya hasilnya yaitu 360 derajat. Seperti itu ya. Pada intinya untuk sudut pada bangun datar ini, untuk yang segitiga tadi jumlah keseluruhan sudutnya yaitu 180 derajat. Untuk segi 4 yaitu 360 derajat. Nah, anak-anak, itulah materi tentang sudut dan cara mengukur sudut yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita coba praktekkan bersama ya bagaimana cara mengukur sudut. Untuk materi pembelajaran kali ini dicukupkan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.